Miss Parker? Just hold on. Oh, fucking yes! That is what I am talking about! Bro, what the fuck you think you're doing? Bye, bitch, man! Breaking news in Springfield where 3 bodies have been discovered. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Adam Clay yang merawat lebah-lebah peliharaannya di tempat tinggalnya. Ia menyewa garasi milik Eloise Parker, seorang guru sekolah yang sudah pensiun. Meskipun hidup sendiri, keduanya menjalin persahabatan yang erat. Clay bahkan mengakui bahwa Eloise adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Suatu hari, Eloise membuka komputernya dan menerima peringatan tentang virus. Tanpa curiga, ia menghubungi nomor telepon yang tertera yang mengarahkannya ke pusat panggilan milik United Data Group, sebuah operasi penipuan phishing. Mickey Garnett, pemimpin pusat panggilan tersebut, bersama timnya menyimak percakapan sambil menipu Eloise agar menginstal perangkat lunak antivirus palsu. Alright. She has got 10K. Perangkat itu mengakses semua akunnya, termasuk dana amal senilai lebih dari $2 juta yang segera mereka kosongkan. Eloise terlambat menyadari penipuan itu dan putus asa, sementara para penjahat merayakan keberhasilan mereka. Now, this is the master password for all her accounts. Call the bank. You know what? You're probably right. Clay tiba di rumah Eloise setelah diundang makan malam, membawa sebotol madu sebagai hadiah. Namun, ia menemukan pintu terbuka. Dengan hati-hati, ia masuk sambil membawa pisau untuk memeriksa keadaan. Tiba-tiba, Verona Parker, putri Eloise yang merupakan agen FBI, muncul. You can't be serious. That woman? It's Clay, right? Mereka berdua menemukan Eloise tewas dengan luka tembak di kepala, dengan pistol dan selongsong peluru di lantai. Verona awalnya menuduh Clay sebagai pembunuh, tetapi kemudian terungkap bahwa Eloise telah bunuh diri karena depresi. Merasa bersalah, Verona meminta maaf dan menyadari betapa dekatnya Clay dengan ibunya. His hands tested negative for gunshot residue. I need to apologize for last night. Marah dan ingin balas dendam, Clay menghubungi organisasi lamanya, Beekeepers, untuk mendapatkan informasi tentang para penipu. Ia disarankan menuju pusat panggilan UDJ. Di sana, ia menghajar 2 penjaga sebelum masuk dan menyiksa salah satu penjahat hingga mereka mengaku. Garnett mencoba bernegosiasi, tetapi Clay tidak berminat. Ia menyiram ruangan dengan gas, memasang bom, dan meledakkan gedung begitu ada yang menerima panggilan penipuan. But you feel really proud of yourself. Verona dan rekannya, Matt Wiley, menyelidiki ledakan tersebut. Sementara itu, Garnett melaporkan serangan Clay kepada bosnya, Derek Danforth, pemilik Danforth Enterprises, perusahaan yang menaungi UDG. Derek memerintahkan Garnett dan anak buahnya untuk melacak Clay. Mereka menemukannya di garasi Eloise, tetapi Clay berbalik membunuh mereka satu persatu. Garnett disiksa dengan gergaji besi sebelum dilempar ke sungai. Sebelum truk yang membawanya tenggelam, Clay berteriak melalui telepon Garnett bahwa Derek adalah target berikutnya. Derek yang panik memanggil kepala keamanannya, Wallace Westwild. Wallace segera menyelidiki latar belakang Clay dan terkejut mengetahui bahwa ia adalah mantan Beekeeper, sekelompok pembasmi korupsi yang sangat berbahaya. Wallace memperingatkan Derek bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang salah. Ia juga menghubungi ibu Derek, Presiden Jessica Danforth, dan Direktur CIA Janet Howard untuk meminta bantuan. Mereka mengerahkan Beekeeper baru, Anisette Landers, untuk memburu Clay. I need help, Janet, not jokes. Does this mean you've taken pity on an old... Anisette menyerang Clay di sebuah pom bensin, tetapi ia berhasil melawan.
Setelah pertarungan sengit, Clay membunuhnya dan mengambil jarinya sebagai akses masuk ke markas Beekeepers. Di sana, ia menemukan lokasi pusat operasi Derek. Sementara itu, Verona dan Wiley mulai menyadari keterlibatan Clay dalam pembalasan dendam ini. Wallace mengirim pasukan khusus ke Nine Point Center, tempat Derek mengelola bisnis penipuannya. Clay menyusup ke gedung, menghabisi para penjaga, dan menginterogasi seorang manajer hingga mengungkap identitas Derek. Verona mencoba membujuk Clay untuk berhenti, tetapi ia bersikeras menyelesaikan misinya. Wallace akhirnya menyadari bahwa Clay tidak akan berhenti. Ia menyarankan Derek berlindung di rumah ibunya yang dijaga Secret Service. Namun, Verona dan Wiley menemukan bukti bahwa Jessica mendanai kampanyenya dengan uang curian, menjadikannya target Clay sebagai ratu yang harus dijatuhkan. Usually it's from people with no heirs, no family. You're good. Our concern is that Clay believes... Clay menyusup ke pesta di rumah Jessica dengan menyamar sebagai Secret Service. Pertempuran pecah antara Clay, pasukan keamanan, dan Lazarus, seorang pembunuh bayaran yang mengklaim pernah membunuh Beekeeper. Clay akhirnya berhasil masuk dan menghadapi Derek serta Jessica. Saat Derek mengaku telah mencuri uang untuk kampanye ibunya, Verona dan Wiley tiba untuk menghentikan Clay. Namun, sebelum Derek sempat menembak ibunya sendiri, Clay lebih dulu membunuhnya. In the name of public service, because I care and I want to leave a better world. Verona sempat ingin menangkap Clay, tetapi memilih membiarkannya pergi, menganggap keadilan telah ditegakkan. Clay melarikan diri dengan peralatan selam, menghilang di laut. Saat ia berenang menjauh, seekor lebah terbang di atasnya, simbol dari misinya yang telah selesai. Kita sudah sama-sama menyusuri alur filmnya. Semoga kamu terhibur. Jangan lupa subscribe dan tonton filmnya di layanan resmi sebagai bentuk apresiasi.